sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal rema-rema belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal rema-rema belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 9 ayat 1 sampai dengan 15, yang berbicara mengenai bagaimana akal orang Gibeon untuk boleh lepas dari peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, yang akan menumpas orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan boleh hidup bersama-sama dengan orang
Israel. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika didengar oleh orang Gibeon bagaimana perbuatan Tuhan yang telah memberkati, bahkan maju berperang bersama dengan orang Israel dan telah menumpas banyak sekali para raja-raja, bahkan kota-kota yang besar boleh tunduk kepada orang Israel. Ketika mereka mendengar itu, maka penduduk negeri Gibeon memilih bukan untuk memerangi orang Israel, tahu mereka mengambil sebuah akal, yaitu mereka menyamar. Bapak Ibu saudara terkasih, mereka menjadi orang yang jauh datang menemui bangsa Israel dengan pakaian yang begitu lusuh, bahkan perlengkapan-perlengkapan yang begitu lusuh yang boleh meyakinkan orang Israel, terkhusus Yosua, sehingga mereka terkecoh dengan akal mereka, sehingga mereka boleh mengikat perjanjian dengan orang Israel supaya mereka membiarkan orang-orang Gibeon boleh hidup dan tidak ditumpas mati oleh bangsa Israel. Sehingga tema pada hari ini dalam renungan kita saya memberikan waspadalah. Sekali lagi, waspadalah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak cara untuk merebut hati pembeli. Salah satunya adalah dengan memodifikasi produk. Kita melihat di pasaran begitu banyak beredar sayur-sayuran, buah-buahan, makan-makanan, bahkan sampai ke perhiasan. Banyak produk-produk palsu yang boleh diciptakan yang sangat mirip, bahkan itu boleh merayu mata kita, bahkan keinginan kita untuk membeli, sekalipun itu adalah barang palsu yang dibentuk sangat mirip dengan aslinya dan mengecoh pemandangan kita, sehingga membuat kita bahwa itu adalah barang yang sangat berharga dan meyakinkan kita untuk dapat membelinya. Demikianlah yang dilakukan oleh orang Gibeon ketika telah mendengar bagaimana perbuatan Tuhan yang boleh menolong bangsa Israel. Mereka sadar bahwa hidup mereka sedang terancam karena Israel akan memusnahkan mereka, sehingga mereka memilih untuk hidup, dan mereka pun membuat akal sehat dengan mempergunakan atau mengubah penampilan mereka agar terlihat kumuh, sehingga terkesan harus melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh untuk menemui orang Israel. Dan dengan penampilan yang sangat menipu tersebut, itulah yang membuat mereka diterima di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Gibeon dengan akalnya meyakinkan orang Israel, di mana ketika mereka sampai di kota di mana orang Israel sedang berdiam, mereka mengubah dirinya dengan mengenakan pakaian buruk dan mengaburkan warna kulitnya dengan lumpur. Bahkan rambutnya pun didandani begitu rupa sehingga terlihat berantakan. Dan dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, ia menjajakan belas kasihan. Dan benar saja, aksi berpura-pura mereka tersebut bisa membuat mereka bertahan hidup. Bapak Ibu saudara terkasih, masa kini banyak orang yang berpenampilan menipu, baik itu di kantor-kantor. Korupsi dibungkus dengan tujuan yang seolah baik. Bahkan di perguruan-perguruan tinggi, mahasiswa melakukan plagiat dengan skripsi hasil copy paste karya orang lain. Bahkan di rumah tangga kita juga,
seorang suami atau istri yang memiliki selingkuhan berpura-pura tetap baik, sehingga dari luar semua hal itu begitu baik dan indah nampaknya, tetapi sesungguhnya semua itu adalah palsu. Sehingga hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, di dalam dunia ini begitu banyak cara yang diciptakan untuk merayu kita dengan tujuan melemahkan iman kita dan merontokkan kepercayaan kita kepada Allah. Sehingga kita harus mewaspadainya supaya kita jangan terlena dan terjatuh kepada hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Demikian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Mereka mengambil keputusan yang salah tanpa bertanya kepada Tuhan Allah. Sehingga mereka mengikat perjanjian dengan orang Gibeon dengan janji bahwa bangsa Israel tidak akan menumpas mereka dan akan membiarkan mereka hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Hal yang sangat penting kita pegang yaitu tetap waspada dan tetaplah bertanya kepada Tuhan apapun keputusan yang akan kita ambil, sehingga kita tidak gegabah, namun kita menunggu jawaban daripada Tuhan untuk boleh mengambil keputusan, sehingga keputusan kita tidak merugikan diri kita, namun tetap sesuai dengan kehendak Allah. Memang sebagian besar kita tidak sulit menolak sesuatu yang jelas-jelas jahat. Kesulitan memilih mana yang berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan justru muncul di antara pilihan yang tampak baik semuanya. Akibatnya banyak dari kita berprinsip apapun yang boleh diterima atau dikerjakan, kerjakan dan terimalah. Karena kita tidak dapat memilih atau membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahuinya, tetap waspada, perhatikan, dan minta cara Tuhan untuk boleh menyelesaikannya. Kita melihat bagaimana Yosua melupakan Tuhan, sehingga mereka tertipu oleh akal daripada orang Gibeon. Hal ini boleh meneguhkan hati dan iman percaya kita supaya kita tetap waspada. Jangan dengan mudah percaya dengan akal yang boleh diberikan banyak orang. Terkhusus tengah-tengah dunia zaman modern sekarang, banyak penipuan-penipuan, banyak pemalsuan-pemalsuan yang mengatasnamakan agama untuk boleh merontokkan kepercayaan kita. Tetap teguh pegang perintah bahkan kehendak Allah. Apapun yang sedang ditawarkan oleh dunia di tengah kehidupan kita, jangan mudah terlena. Tetap dengan penuh kewaspadaan. Pegang kebenaran firman Tuhan, sehingga hikmat daripada Tuhan itu yang boleh memimpin kehidupan kita dalam menjalani hidup kita setiap hari, dan kita boleh mengalami kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang menguatkan hati kami tetap waspada di tengah-tengah kehidupan yang boleh kami jalani saat ini. Banyak tawaran dunia yang boleh membuat kami terlena dan melupakan Tuhan. Namun hari ini firman meneguhkan hati kami dan kepercayaan kami, supaya kami tetap waspada dan boleh melihat dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, sehingga kami tidak mudah terjerumus dan jatuh ke dalam keberdosaan. Namun dengan hikmat daripada Tuhan, kami boleh melihat mana yang Allah kehendaki dalam hidup kami dan boleh melakukannya, sehingga hidup kami tetap di dalam anugerah Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa. Setelah kami berdoa dan renungan pada hari ini, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
bertanya